Tem. Ala kelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi rekan-rekan peternak di seluruh wilayah Nusantara. Pada pekan kali ini saya ingin membagikan beberapa tips bagaimana kita memilih hewan kurban, terutama kambing yang akan disembelih pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi, di mana pada tahun ini dunia peternakan sedang mengalami satu ujian yang cukup berat karena pada saat yang sama sedang mewabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, terutama sapi. Oleh karena itu saya tetap menyarankan rekan-rekan semua untuk waspada, kemudian cerdas di dalam memilih hewan ternak. Terutama dalam hal ini akan saya uraikan tentang hewan ternak kambing yang akan digunakan sebagai hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban memiliki makna pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hewan kurban juga mempunyai makna sosial yang berwujud distribusi daging kurban kepada kaum yang lebih membutuhkan sebenarnya. Nah, oleh karena itu saya tetap mengharapkan dukungan yang besar dari kawan-kawan semua untuk tetap subscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di channel YouTube ini, karena saya berusaha untuk tetap menghadirkan narasi-narasi yang penuh edukasi, penuh informasi, sebagai wujud dedikasi kita sebagai peternak yang terus berkemajuan. Untuk itu, menjelang Idul Adha biasanya permintaan hewan kurban seperti kambing, domba, atau sapi itu akan terus meningkat gitu ya. Dan masa ini atau di tahun ini merupakan kesempatan bagi peternak lokal untuk menghadirkan hewan ternak terbaik, terutama kambing, karena adanya wabah PMK tadi gitu ya. Dengan menghadirkan hewan-hewan ternak yang berkualitas, terutama untuk daging kurban, maka reputasi kita akan semakin meningkat, terutama di lingkungan sekitar kita. Di masa sekarang ini pemilihan hewan kurban wajib dilakukan, karena tidak semua pedagang hewan kurban itu menjual ternaknya yang sudah memenuhi syarat gitu ya. Dan ini diperlukan kejelian, kecermatan dari kita semua di dalam memilih hewan kurban yang sesuai syariat. Terutama yang pertama, hewan itu harus sehat gitu ya. Yang utama dalam memilih hewan kurban ialah hewan harus dalam keadaan sehat dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kambing itu gemuk dan lincah gitu ya. Kan kambing kurban ini jantan gitu ya, dia harus gemuk dan lincah gitu ya. Kemudian wajahnya itu, mukanya itu cerah gitu. Kemudian bulu bersih dan mengkilap. Kemudian nafsu makannya baik gitu ya, nafsu makannya lahap gitu. Kemudian lubang di sekitar mulut, hidung, telinga, dan anus itu bersih serta normal, dan tidak terdapat hewan-hewan lain seperti kutu-kutu gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Dan
tidak dalam kondisi sakit atau tidak demam dengan suhu badan sekitar 37 derajat Celcius. Nah, ciri-ciri itu kita dapatkan dari treatment hewan yang baik gitu ya, yang sudah banyak saya uraikan pada konten-konten video sebelumnya. Nah, kemudian selain hewan kurban itu harus sehat, hewan kurban juga tidak boleh cacat gitu ya. Selain sehat, hewan kurban juga harus dipastikan tidak cacat secara fisik. Dan ciri-cirinya bahwa hewan itu tidak cacat secara fisik adalah pertama, hewan itu tidak pincang dan harus lincah tadi ya. Kemudian hewan tidak buta. Kemudian telinga hewan tidak rusak. Yang kita bisa memeriksa sebelumnya, tetapi berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa bekas penanda di telinga itu dianggap bukan suatu kecacatan, itu masih boleh gitu ya, karena kan itu hanya penanda gitu. Kemudian jika jantan maka hewan itu masih produksi gitu ya, dia tidak dikebiri gitu. Kemudian testis masih lengkap, 2 buah testis ya, dengan bentuk dan letak yang simetris, yang secara fisik menjadi tanda bahwa pejantan itu masih produktif gitu ya. Kemudian tips yang ketiga atau syarat yang ketiga bahwa hewan kurban itu harus cukup umur. Selain dari fisik, salah satu syarat hewan kurban yang baik adalah sudah cukup umur, dengan klasifikasi sebagai berikut. Kalau kambing atau domba itu umurnya harus lebih dari 1 tahun, yang ditandai dengan sudah tumbuhnya sepasang gigi tetap. Itu standar lah ya. Tapi kalau memang giginya agak terlambat, 1 tahun itu sudah boleh gitu ya, 1 tahun lebih lah gitu. Kemudian untuk sapi atau kerbau setidaknya harus berumur lebih dari 2 tahun dan juga ditandai dengan sudah tumbuhnya sepasang gigi tetap. Jadi kalau kambing atau domba 1 tahun lebih, kalau sapi harus 2 tahun lebih. Nah, meski tidak diwajibkan, namun masyarakat diimbau untuk sebaiknya mengorbankan atau berkurban hewan ternak yang jantan gitu. Tapi kalau saya secara pribadi sih memang ya lebih cenderung ke hewan ternak jantan gitu, karena supaya tidak mengganggu sistem produksi dan reproduksi dari siklus hewan ternak apabila yang digunakan adalah hewan-hewan ternak betina gitu ya. Karena menurut saya dia akan lebih produktif, hewan ternak betina itu untuk melahirkan anakan baru gitu. Jadi kalau bisa jangan disembelih gitu. Kemudian hal ini dikarenakan kambing betina itu dibutuhkan keberadaannya untuk menjaga populasinya agar tetap seimbang gitu ya. Maka selain itu pemilihan hewan kurban juga harus benar-benar dilakukan dengan teliti, cermat gitu ya, hati-hati. Jangan sampai memilih hewan kurban yang belum cukup umur tadi. Itu 3 syarat atau 3 tips yang bisa saya bagikan menjelang perayaan Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi, di mana kita menghadapi situasi kondisi PMK yang sedang mewabah. Saya tetap menyarankan agar rekan-rekan dan konsumen yang akan memilih hewan kurban lebih mengoptimalkan hewan kurban lokal, sehingga secara langsung dan secara pribadi kita bisa mengoreksi, memilih dan memilah hewan ternak yang terbaik. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat lah ya. Nah, nanti saya akan melanjutkan dengan tips bagaimana mengolah daging hewan kurban ini agar lebih efektif dan efisien. Dan tentunya saya tetap mengharapkan dukungan yang besar dari rekan-rekan untuk tetap subscribe, like, dan share video-video
konten-konten yang ada di channel YouTube ini. Semoga tetap berkembang, semakin berkembang, dan kita semakin teredukasi, sama-sama belajar lah intinya begitu ya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih untuk seluruh dukungannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.